izin Pak Lurah. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sehat? Izin ya Pak, saya di depan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Perawatan. Terima kasih atas undangannya. Akhirnya saya menginjakkan kaki di Desa Perawatan untuk pertama kali ke kantor desa ini. Oke, ini kok saya melihat teman-teman kok tegang sekali ya. Semuanya berdiri dulu dong. Oke, semuanya berdiri. Silakan. Ya, saya pengen tahu teman-teman. Saya pengen tahu mana tangan kanannya. Mana tangan kiri? Oke. Saya minta teman-teman silakan untuk bersalaman dengan teman di sebelah kirinya. Nah, bingung ya? Oke, berarti kan di sini konsentrasi semuanya. Oke. Oke. Saya cuma pengen musik dari tadi kok saya melihat mukanya tegang banget. Udah. Cukup. Nah, sekarang duduk dulu. Kemarin saya minta apa, Mas? Mas Catur. Nah, Mas Catur saya minta untuk bawa alat tulis bawa enggak? Mana pulpen? Mana buku? Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, halo. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Terima kasih tadi Mbak MC dan moderator Mbak Sita. Mbak Nanda, terima kasih sudah mempersilahkan saya. Nah, saya terima Diana, tapi biasa dipanggil Nana. Tapi biasanya saya tuh kalau sedang mengisi pelatihan saya lebih suka dipanggil Mbak Nana daripada Bu Nana. Bu Nana itu cukup yang di belakang itu saja. Ya itu kebetulan teman-teman mahasiswa dari STIA Madani. Jadi saya kesehariannya adalah ngajar di STIA Madani. Jadi nggak jauh ya dari sini ya. Ya dan kebetulan juga karena kemarin ketemu Pak Lurah, katanya pengen nih supaya Mbak Nana kenal dengan teman-teman karena Taruna Mekar Indah. Luar biasa banget ya namanya ya, Mekar dan Indah. Nah biar kenalan gitu. Nah kebetulan juga karena hampir sekitar 10 tahun saya berkarir di dunia komunikasi, maka sangat tepat sekali hari ini kita akan bicara tentang apa teman-teman? Public speaking. Oke, sebelum kita ngomongin public speaking, saya mau nanya, pernah nggak sih teman-teman ini ngomong di depan umum? Pernah, nggak siapa? Apa Mbak siapa namanya? Mbak Desi, biasanya ngapain Mbak ngomong depan umum ini? Presentasi waktu kuliah, bener banget. Tapi memang kalau jadi mahasiswa atau jadi pembelajar itu biasanya ada tugas untuk presentasi. Terus tadi yang pernah ngomong depan umum lagi siapa? Yang sebelah sini? Ayo, pernah nggak Mas? Biasanya ngapain Mas? Oh sambutan di desa, ketua Karang Taruna. Gimana Mas? Sumbersari. Terus ada lagi yang pernah ngomong di depan umum? Mas Atan pernah ngomong di depan umum? Belum pernah Mas. Saat ini apa yang Anda lakukan? Pernah. Artinya semua orang pasti dalam hidupnya pernah ngomong depan umum. Tapi pertanyaannya, kira-kira ketika ngomong depan umum, apa sih kendala yang sering kita hadapi? Grogi. Terus Karena sama grogi bedanya apa Mas? Nah, grogi jadi sedulur gitu kan. Nah, grogi. Terus apa lagi biasanya? Ngeblank gitu nggak? Ngeblank. Terus kayak tadi Pak Ketua Karang Taruna luar biasa sekali tuh. Tadi sudah memberikan sambutan. Terima kasih kami telah disambut Mas. Tepuk tangan dulu. Mas Teguh. Ya, walaupun dalam proses memberikan sambutan ada kendalanya ya Mas ya. Nah, kendalanya apa tadi Mas Teguh? Nervous, terus nggak pernah ngomong depan umum. Saya minta dong Mas Teguh, kita di sini berarti jangan di situ, ikut di sini. Ayo, Mas Teguh. Mbak ini di next boleh Mbak? Tonton. Nah, lagi. Nah, lagi. Nah, ini kira-kira gugup, takut salah, terus tadi ngeblank, ya toh Mas. Sampai saya nggak disebut tadi.
Nah, nggak apa-apa, dimaklumi ya Mas ya. Terus apa lagi? Nah, biasanya karena apa? Karena kurang persiapan. Ini coba sampai nambah. Terus bisa jadi karena kurang jam terbang, kurang pengalaman. Terus, nah, ada rasa insecure. Apalagi misalnya waktu presentasi kan, waduh, kelompok saurunge, tapi gitu kan. Wah, aku ya berarti kalah no. Aku berarti kalau nanti aku salah ngomong. Nah, biasanya itu kendala-kendala yang sering dihadapi ketika kita ngomong di depan umum. Nah, sebenarnya ketika kita ngomong di depan umum, ini kan menyenangkan nggak menurut kalian? Oh enggak. Kenapa kira-kira? Kenapa ngomong di depan umum ini tidak menjadi sesuatu hal yang menyenangkan kira-kira? Oke, susah milih diksi, susah pemilihan kata. Diksinya pemilihan kata. Oh, tidak menjadi diri sendiri. Terus susah memilih kata. Terus apa lagi? Kenapa ngomong di depan umum itu menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan? Sebenarnya masalahnya karena kita tidak tahu tekniknya. Makanya kita perlu ngobrol hari ini. Ketika kita bicara public speaking itu sebenarnya adalah seni. Nah, the art of effective oral communication with an audience. Jadi, public speaking itu adalah sebuah seni. Sebuah seni berarti sesuatu hal seni. Indah, menyenangkan. Terus apa lagi kalau seni itu? Ekspresi. Nah, seharusnya public speaking ini adalah sebuah ekspresi. Apakah ketika kita ngomong di depan umum itu harus menjadi orang lain? Enggak. Nah, artinya dapatnya apa? Kita nanti menguasai teknik public speaking. Gitu. Nah, ilmu dasar ketika teman-teman nanti mau ngomong depan umum itu adalah tak ada dia. Yang penting ngerti proses komunikasi. Proses komunikasi itu apa Mbak Nana? Proses komunikasi itu adalah ketika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain melalui sebuah media, ya kan? Melalui sebuah media dengan harapan ada balasan dari orang lain. Misalnya tadi Mbak Desi ya, Mbak Desi pengen ngomong nih sama Mas Caker. Mas Caker, besok kita berangkat ke ini yuk pelatihan public speaking. Berarti di sini siapa yang memberikan pesan? Mbak Desi. Berarti Mbak Desi ini disebut sebagai apa? Orang yang memberikan pesan di message itu. Sudah ini. Apa? Nah, orang yang memberikan pesan itu disebut sebagai komunikator. Kita gambar itu. Nah, jadi gini ya, komunikator. Siapa komunikatornya? Mbak Desi. Mbak Desi ngomong sama siapa tadi? Sama Mas Caker. Mas Caker ini disebut sebagai komunikan. Ternyata ada pesannya tadi. Pesannya apa yang disampaikan Mbak Desi ke Mas Caker? Mas, ayo besok ke Karang Taruna, ke kantor desa ikut pelatihan public speaking. Berarti di antara komunikator dengan komunikan ada yang namanya pesan atau informasi. Nah, berarti ini mau Mbak Desi ngomong ke Mas Caker lewat apa? Misalnya lewat WA. WA itu disebut sebagai media, melalui sebuah media. Jadi ada proses transmisi informasi dari komunikator kepada komunikan melalui sebuah media. Tapi dalam proses komunikasi kita tidak boleh melupakan bahwa ada satu indikator yang berpengaruh atau satu variabel yang berpengaruh terhadap tersampainya pesan. Apa kuwi? Noise atau gangguan. Misalnya dilalah punya Mbak Desi itu sinyalnya elek. Sampai nggak pesannya Mbak Desi ke Mas Caker?
boten. Nah, hal-hal seperti itu dinamakan dengan gangguan. Sama ketika nanti teman-teman itu ngomong di depan umum, dilarang ini suara tolek. Ini gangguan some. Pikirannya ngomongin misalnya, terima kasih kepada hadirin yang telah hadir di sini. Rumus suara tolek. Apa? Ngeblank. Nah, tolek tadi disebut sebagai gangguan. Maka ketika teman-teman nanti berpublic speaking, 5 hal ini tadi yang harus dipahami. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, ada media, dan satu ada gangguan. Maka yang harus dihilangkan apa di sini berarti? Gangguan. Karena dengan adanya gangguan membuat informasi tidak sampai kepada audiens. Gitu. Oke, next. Nah, kira-kira gimana sih Mbak Nana caranya supaya pesan ini bisa tersampaikan dengan jelas? Pertama, pesan harus clear. Maka informasinya harus apa? Faktual, harus detail. Nah, clarity dan precision. Jadi pesan itu harus jelas. Next aja Mbak. Nah, harus jelas, ringkas. Caranya gampang kok prinsipnya itu. Teman-teman tahu kalimat efektif itu pakai apa? S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, keterangan. Misalkan saya ngomong pada kesempatan yang berbahagia ini dengan udara yang sangat sepoi-sepoi, angin sangat enak dan juga cahaya ini terang benderang. Kita bersama-sama di sini, semuanya hebat, semuanya berkumpul di sini. Enak nggak didengar? Enggak kan? Padahal tidak ngomong apa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini. Maka pesan yang ringkas akan lebih mudah untuk ditangkap. Itu Mas Teguh mau di? Oh saya gini. Nah, itu yang Mas Teguh. Jadi prinsip komunikasi efektif yang pertama apa? Jelas, ringkas. Lalu yang kedua, ini untuk kualitas apa ya? Yang kedua adalah ketika berkomunikasi memerlukan adanya komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini apa? Gesture. Jadi pakai apa? Isyarat tubuh. Pakai isyarat tubuh. Supaya apa? Memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Cara mudahnya pakai apa? Senyum. Ketika Mas Teguh sambutan mukain rambut dengan Mas Teguh sambutan pakai senyum, mana pesan yang lebih mudah ditangkap? Senyum. Mas Teguh senyum. Iya kan? Harus senyum. Lalu yang ketiga, bahwa dalam komunikasi efektif membutuhkan adanya empati. Empati itu apa? Rasa kepekaan terhadap audiens. Jadi Mas Teguh tak ada di Mas Teguh. Cara nih, dengan WPR sambutan, delok audiensnya. Wah, audiensnya merengut kabeh. Apa akhir bulan nanti gitu kan? Oh enggak, ini awal bulan ya. Awal bulan merengut apa habis patah hati gitu kan? Maka harus gimana? Maka kita harus memantik sesuatu supaya ada perhatian. Misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibandingkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih diperhatikan? Yang kedua, maka kita harus melihat audiens seperti apa. Dan ketika ngomong kayak gini, kita juga harus melirik nih. Dari Mas Teguh sampai Mbak Elsa, ini kita lihat dari tadi pandangannya ke sini enggak ya? Wah jangan-jangan badannya ke sini, pikirannya naik ngomong harus nyekelek koper mulus di materi apa? Nah ini kan sebuah rasa untuk kita melihat bagaimana audiens bisa memberikan perhatian. Lanjut. Nah dengan demikian kita pun juga harus ada rasa menghormati. Dalam artian apa? Bahwa kita harus memperlakukan orang lain itu dengan hormat. Dan ketika public speaking atau ngomong di depan umum, kan kadang-kadang teman-teman presentasi loh, ternyata ada yang menyampaikan tujuan atas apa yang kita sampaikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Menurut teman-teman, apakah kita harus berdebat? Oh tidak
Kenapa? Kenapa? Betul nggak? Artinya menghormati segala hal. Feedback tadi kan dalam proses komunikasi itu kan ada feedback, umpan balik. Menghormati segala umpan balik yang diberikan oleh komunikan atau audiens. Dihormati, ojo dijak belut. Nah, nek kalian tidak menghormati, mulai sekolah sambutan, mas itu dipakai. Nah, saya gitu, forumnya selesai, sakit hatinya belum selesai, maka perlu ada rasa respect atau menghormati di sini. Kemudian juga ada sifat yang terbuka, keterbukaan. Misalnya begini, keterbukaan ini kan bisa dilihat dari cara bertindak, dari cara bersikap. Ketika seorang pembicara itu ngomongnya menghadap ke bawah, dadanya bungkuk, terus tangannya ini lutut, itu menunjukkan apa? Tidak percaya diri. Kalau orang tidak percaya diri dan ngomong di depan umum memberikan informasi, misalnya penyuluhan gizi, percaya nggak sih tidak omongan? Enggak. Begitupun sebaliknya, caranya ngomong karo ini. Jadi supaya tidak ada stunting. Nah, kira-kira sih tidak omongan dia ya menurut ini. Tidak boleh ya mas. Maka sikap terbuka ini bisa ditunjukkan dengan memberikan senyuman, menatap pandangan. Wah mbak, nanti kalau kita tatapan mata terus jatuh cinta piye? Enggak ya, itu ada triknya nanti di akhir tak ajarin cara menatap supaya tidak ada baper di antara kita. Oke, bersikap positif, lakukan pendekatan komunikasi dengan positif. Jadi, yaitu jangan, misalnya kan sekarang ini ada namanya pembulian kan. Pembulian secara verbal terhadap badan seseorang disebut dengan body shaming. Jadi pembicaraan tidak boleh jadi shaming. Kenapa? Ini loh, sungguhlah karena insan ini contoh secara insan ini loh. Buat apa ini? Siapa mbak nama mbak? Mbak April tadi bapak ini masuk tuh. Oke, nah kadang-kadang pandangan mata itu intimidatif loh, benar nggak? Iya, itu kan di komunikasi non-verbal itu hati-hati kan. Pengennya kita tidak body shaming, tapi ternyata baru ngomongin body shaming. Udah langsung. Astaga, kata-kata hati sama ini loh. Terus yang terakhir dalam komunikasi efektif adalah manajemen waktu. Kita harus sebagai pembicara harus sering melihat waktu. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai maghrib. Maghrib itu berarti jam kurang sekiannya. Nah, berarti kita agak cepetan aja. Nah, terus gimana cara menjadi seorang pembicara yang baik? Tak kasih rumusik. Nek orang ini rataan. Tenang ini, khusus juga perawatan. Namanya 4C, next saja. 4C 1D. 4C 1D ini apa? Teman-teman bisa menjadi seorang pembicara yang baik ketika memiliki C yang pertama, yaitu kredibel, dapat dipercaya. Amanah. Melalui apa ketika kita biar dapat dipercaya? Informasi yang diberikan adalah sebuah fakta, kebenaran. Itu nyebarkan hoax. Ojo materi-materi pendengarnya. Berarti yang pertama, seorang pembicara yang baik harus kredibel, bisa dipercaya. Sebenarnya Mas Teguh udah punya modalnya loh, karena Mas Teguh sebagai ketua Karang Taruna. Kerja apa? Oh udah ya? Oh salah. Nanti malu baru bilang nih kan. Ya,
Jadi sebenarnya secara status Mas Teguh ini sudah punya credibility. Nah, kredibel dapat dipercaya. Terus yang kedua, kompeten. Kompeten ini apa? Kompeten ini adalah memiliki kemampuan. Kemampuannya apa? Paling tidak memahami teknik dasar public speaking. Terus kemampuan ini juga bisa bicara soal bagaimana penguasaan audiens. Maka C yang kedua adalah kompeten. Tadi C pertama kredibel, C kedua kompeten, C yang ketiga apa teman-teman? Kompatibel. Jadi harus sesuai dengan materi. Hari ini ngomongin public speaking, sebuah kesalahan tidak kalau di sini nanti saya ngomongin soal kenakalan remaja. Berarti tidak sesuai kan dengan konteksnya. Nah, misalnya teman-teman itu nanti ngisi presentasi dan lain sebagainya harus sesuai dengan materi. Tapi banyak nggak nemuin seorang pembicara tidak sesuai dengan materinya? Banyak. Utamanya siapa Mas? Jadi kan Mas. Nah kadang-kadang kayak gitu kan. Atau istilah Jawa ini loh, blagrah neng di bumi. Oh loh, kadang-kadang kan ada sih orang kan. Pemenang, kadang jangan cianku disik wes. Saya minta ke anakku saya nomor siji. Wes ngene. Sering gak ada guyu-guyu itu pasti masih ada pengalaman. Pengalaman oke seorang pembicara terus saya malah cerita tentang anak-anak ini. Orang cerita keberhasilannya Tonggoni. Cara gak ada Tonggoni ya. Biasanya cerita soal anak-anaknya. Terus zaman dia waktu muda dan lain sebagainya. Nah, maka C yang ketiga tadi apa? Kompatibel harus sesuai dengan materi. C yang keempat apa teman-teman? Caring. Berarti kita harus ada kepedulian dan rasa peka terhadap audiens. Maka apa? Pertama, nggak boleh menyinggung, nggak boleh body shaming, gitu. Terus yang kedua, tadi kan nggak boleh body shaming. Body shaming artinya udah menyinggung. Yang kedua, kita harus ngerti kapan audiens kita mulai bosan atas materi kita. Nah, mulai bosan apa yang harus kita lakukan teman-teman? Bubarin, boleh Mas Teguh yang ngejak bubar. Iya Mas, bubarin. Boleh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita harus, ya misalnya teman-teman punya stok untuk ice breaking. Itu gampang lah. Mana dahi kalian? Tunjukkan dahi kalian. Mana itu? Nah, gitu lah. Itu hal-hal yang mudah. Nah, jadi teman-teman punya stok public speaking. Nah, ini sekolah dulu nggak atau jadi guru? Hah? Mas Atar ya? Berapa Mas? PPG Rajak? Oh jadi berarti isi APS ya? Dijauhkan APS ya? Wih, mantap lah, kita lulus. Nah, itu beda pilih kakak. Nah, kan biasanya kalau jadi seorang guru itu harus punya stok SBD kan? Gak cuma guru PR, kita ngomong depan guru juga harus kayak gitu, punya stok minimal misalnya. Halo. Nah, itu kan memancing audiens. Bisa juga misalnya audiens mulai bosan itu kita kasih lemparan pertanyaan. Oke. Terus pembicara yang baik yang terakhir D. Dinamis. Dinamis itu yang gimana? Yang tidak kaku. Bayangin pelatihan public speaking yang ngomong ini pakai bahasa ilmiah. Ngomongnya baku dan kaku, kalian akan apa kira-kira? Pusing, bosan, gitu kan? Jadi dinamis ini mengartikan kita harus sesuai dengan konteksnya. Misalkan nanti Karang Taruna mau membantu posyandu untuk sosialisasi PMT. PMT apa? Pemberian makanan tambahan. Audiensnya siapa? Ibu-ibu dengan adik-adik yang ada di situ. Nah, berarti kan kita harus menurunkan suara kita misalnya, artinya kan bahasanya disesuaikan dengan masyarakat seperti itu. Jadi kita harus dinamis sesuai dengan audiensnya. Di sini kan audiensnya kita seumuran toh, iya kan? Iya kan? Seumuran nggak?
seumuran. Aku nggak terima bener ada kata aku. Seumuran sama Mas Chandra seumuran. Iya, iya sih paling muda. Nah, jadi bahasanya yang disesuaikan. Ini Gen Z banyak kan ada milenial, ada Gen Z, ada Gen Alpha enggak ada. Ada Gen Alpha. Masa gue nah bahasa Rio saya saumprangan loh. Bahasa apa? Tongkrongan, tongkrongan. Ini kan sak tongkrongan loh. Nongkrongan tapi tak bareng-bareng loh. Ngangkring. Ngangkring kan bareng-bareng. Tongkrongannya Doraemon, Hewan kan. Kode. Kenapa? Iya. mulai beberapa kami artinya ada gap ini di antara kita. Oh gitu. Ya. Ya. Krisna yang biru semua itu. Oke, back to topik. Oke, harus dinamis ya sesuai dengan audiens gitu. Yo paling orai saya kan apa namanya tren-tren FYP ini bodoh lah ya. Apa sih tren FYP-nya? Mas Agus, izinkan Mbak Nana memberikan pesan. Berlakulah yang baik. Tidak baik. Kenapa? Saya tadi sama sini kan ya. Oh, Agustus atau November. Namanya lah. Bukan orang kita. Oh ya wes. Yang santan gue mas. Itu yang paling rakyat tentang bagian kecil. Ternyata saya senang hari ini karena hasil pelatihan public speaking telah menemukan sebuah pasangan. Oke, kembali ke sini. Tadi pembicara yang baik harus 4 C1 rumusnya itu ada lagi. Nah, tadi kan untuk teks pidato nanti kita di akhir aja. Plus sekarang saya mau mengajarkan ke teman-teman bagaimana menjadi seorang pembicara. Tekniknya. Ya agak cepat. Nah, pidato tekniknya itu pakai SEO dan MODS. SEO pembenaran. Dari segi tampilan, maka S artinya smile. Jadi ya teman-teman nanti ngomong di depan harus smile. Coba dong saya mau lihat senyum manisnya teman-teman yang di sini. Senyum. Malah ngakak ya apa. Saya orang senyum ini tak saya koni. Kenapa masuk reso senyum? Dari mas, mikir apa mas? Bisa senyum bisa. Mas, mikir apa mas? Mikir apa? Orang udah suat ya. Orang senyum. Sampai tampilan yang pertama adalah S smile. Yang kedua A contact. Jadi ada kontak mata. Mbak Labi ya aku nek natap matanya Mbak Rafika itu gini. Dan aku nek natap matanya Mas Teguh ya saya nek misalnya. Caranya rumusnya ojo dipandang mripate tapi batu
Kok bagi jadi? Mari kita usulkan loh, latihan taruna, apa anti bullying. Loh, Mas Teguh Ijan, Mas, coba ngomong banget Mas. Agenda rata-rata dari UKM pelatihan anti bullying barang. Peserta pertama ya, jadi yang ditatap adalah banduknya. Banduk apa tidak? Kenapa? Nah ini tadinya apa sih? Habis budi. Sekarang kan gini, kalau kita ini mesti roasted gara-gara jenang ngomong. Kenapa dalam kita ngomong di depan umum perlu ada eye contact? Kira-kira kenapa? Ngomong Mas, ben ngomong. Kok kayak hijau itu lama. Ya nggak betul. Gini, kalau kita ngomong sama orang lain ada kontak mata, itu menunjukkan perhatian. Artinya kita itu sedang berbicara dengan orang tersebut. Terus yang kedua, kalau ada eye contact, ketika orang itu sudah mulai tidak ada perhatian ke kita dan kita tatap matanya, pasti apa? Shouting, terus akhirnya ngomong memperhatikan yang kita omongkan. Nah itu fungsi menurut. Dan mau S, E, sekarang O. O-nya adalah open posture. Open posture ini kan udah loh. Badan harus tegak. Kaki nggak usah 45 derajat orang PBB. Nanti jangan-jangan gini, badan tegak, kaki 45 derajat, dada dibusungkan, tapi PBB. Terus aku enggak, jadi nggak gitu. Badan cukup tegak, ya kan? Terus dadanya juga jangan bungkuk, juga jangan terlalu degek, biasa aja. Terus kepalanya apa? Menghadap ke audiens, jadi rata-rata orang madep muka, orang madep udut, gitu. Jadi open posture itu seperti itu supaya apa? Menunjukkan ada sikap terbuka kita ngomong sama audiens. Oke, secara tampilan ada apa aja tadi? S, E, dan O. S apa? Smile. O, E contact. O, open posture. Dari segi tampilan seperti itu. Terus kemudian dari segi isyarat. Dari segi isyarat ini menunjukkan apa sih? Isyarat ini sesuatu hal yang terlihat atau tidak terlihat? Terlihat tapi tidak secara eksplisit atau langsung bisa ditangkap. Maka isyarat kita itu harus netral. Isyarat yang netral ini kan tidak menunjukkan misalnya Mas Teguh orang senang kalau audiens terus melirik. Nah, itu isyaratnya berarti ada intimidasi dan itu tidak boleh. Maka isyaratnya harus netral. Dan kapan dia mau isyarat yang netral dengan memberikan smile. Terus yang kedua, isyarat juga harus open define. Jadi secara terbuka gerak-gerik kita ini bisa dipahami oleh audiens. Ya sini nggak apa-apa kalau nanti tinggal kita latihan pidato di depan. Selamat datang. Sini. Mas pakai toko belum. Sini, yang satu lagi sini, yang satunya itu sampingnya Mas Teguh. Pas, cocok. Nah, jadi harus open divide, jadi bisa ditangkap secara terbuka. Maka apa yang dilakukan dengan artikulasi yang jelas? Artikulasi yang jelas itu apa saja?
I, U, E, O. Ada yang di sini ikut latihan paduan suara? Ada? Ada. Paduan suara itu harus buka berapa? Biasanya 3 jari ya. 3 jari. Supaya artikulasinya jelas, suaranya close. Maka teman-teman juga ketika ngomong mulutnya jangan anu untuk dibuka ben apa? Ben ora kaya wong gremeng, temu, apa istilah gitu kan? Maka harus terbuka mulutnya supaya artikulasinya jelas. Akan menguatkan setiap pesannya. Jadi AIO-nya jelas. Terus apalagi? Ya artikulasinya jelas maka apa? Harus ada titik dan koma ketika ngomong. Jeda itu kan diperlukan loh supaya setiap kata menjadi lebih bermakna. Nah, coba sampai kesel sih bu. Oke. Maka perlu ada ngomong mas. Mas Abdul sebelah Mas Abdul Pak Kepala Sumber Sari Amerika Sumber Sari ini yang bu sampai jadi Mas Diki Mas Diki jadi harus ada intonasi yang jelas. Intonasi yang jelas ini pun ya kan, intonasi yang jelas ini pun akan memudahkan orang untuk menangkap pesan kita. Jadi jangan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pelatihan public speaking. Kan menarik tidak untuk didengar? Ya, kalau misalnya selamat datang dalam kegiatan pelatihan public speaking hari ini, apa kabar teman-teman? Baik, siapa memancing? Nah itu kan harus ada intonasi. Mana intonasi ketika titik dan intonasi ketika ada tanya. Intonasi ketika ngomong sama orang tua sama nggak intonasinya ketika kita ngomong sama anak kecil? Beda. Sama anak kecil kita lebih apa? Lebih ceria, lebih fun, lebih apa? Ekspresif, cheerful. Dan kadang-kadang kalau kita ngomong sama anak kecil kita harus menurunkan badan supaya lebih setara, sejajar. Pokoknya doble pasangan setara atau gimana? Nice. Saya itu masih rekor tahun di sini. 6 liter bisa. Oh ini harus sampai ya? Oh 23 rambut. Ciko. Apa nih? COP kesempatan nih loh mas, kita Mas Abdul, Mas Agus, salah loh. Nah, jadi harus ada informasinya seperti itu, disesuaikan sama orang tua pun juga kita harus lebih semangat gitu kan, semangat terus harus disesuaikan dengan informasinya. Terus juga, gimana tadi sebelumnya? Penekanan pada kalimat tertentu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan bilang bahwa Mbak, biasanya masalah ketika kita public speaking itu masalahnya gugup, grogi orang mas. Lah, mantap. Alat tulismu kayak kita kisah ini. Cerita sama mas, Mas Rian. Pas itu lah terus. Mas Rian sebelah. Mas Nur, Masya Allah. Cahaya. Masya Allah. Mas apa mas kita lagi mas? Mas Ilham. Mas Cahaya. Sungguh perawatan ini menyala sekali kan? Nah ya. Jangan menyalawi, nggak boleh. Jangan menyalawi. Bisa ini sekolah. Ingat, bisa ini sekolah. Ini aku nih komite disabilitas Kabupaten Klaten.
mengadvokasi soal inklusivitas, ojo ini. Terus balik ini ya. Jadi gimana cara menghilangkan rasa gugup? Nek Mas Rian mau los ora ate konten. Rasa. Nek Mas Nur gugup ora? Lumayan. Nah, artinya semua di sini pernah gugup nggak? Pernah kan? Artinya yang pertama adalah perlu mengafirmasi pada diri sendiri. Gugup adalah hal yang wajar, yang pasti dihadapi oleh semua orang. Nah, jadi harus mindfulness gitu. Harus menyadari bahwa gugup itu sesuatu hal yang wajar. Jadi nggak apa-apa. Nek zaman saya ini gengsinya it's okay not to be. Oke, nah itu. Jadi gugup ya apa? Maka yang perlu dilakukan kedua setelah kita menyadari bahwa gugup adalah sesuatu hal yang normal dan wajar, maka terus kita lakukan beberapa hal untuk menghindari atau menghilangkan gugup. Caranya, misalnya, yang paling mudah, tarik nafas, inhale, exhale. Semuanya ikuti, inhale, exhale. Sini perhatian juga ya mas. Sampai jangan tahu. Nah, itu yang paling mudah, inhale dan exhale. Tarik nafas dan buang nafas. Terus cara kemudian yang bisa dilakukan adalah meregangkan otot. Biasanya dia korek orasi gila ya. Biasanya apa sih yang diregangkan? Tangan ya. Terus tangannya di apa biasanya? Nah, korek. Tangannya dulu, nah tangannya tombol dulu. Ya, tangannya dulu ya. Nah, biasanya kalau bisa juga apa? Nah, ada juga cara lain adalah minum air putih. Itu. Dan saya berharap teman-teman ini mulai menemukan cara untuk menghilangkan rileks sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena setiap orang itu kebutuhannya kan beda-beda. Misalnya, Mas Agus, ini luwih rileks, misalkan telepon Mas Ratu. Jora kok, pengen sharing perkancane. Cocok kan? Ada yang kayak gitu juga loh. Jadi ada teman saya, dia seorang public speaker juga, MC, kondang juga. Dia kadang gitu, kalau gugup, dia akan telepon. Terus, yang lain misalkan dengan minum air putih, gugup kan? Saya pernah waktu itu MC Menteri Pertahanan. Kan saya kuliah di Burhan, ceritanya waktu itu. Saya itu kan kuliah di Burhan. Nah, sering banget ada kuliah tamu atau apa istilahnya ya? Ya pokoknya kuliah tamu lah. Waktu itu Menteri Pertahanan. Tapi saudara Pak Prabowo, Pak Rizal ya duduk. Waktu itu saya sedang MC beliau. Ya kayak kita ngerti lah. Menteri ini buku. Tapi kan terus apal kan mau SEO karo NUDS kan, maka yo minum air putih supaya lebih rileks. Ya tangan. Jadi teman-teman harus tahu ya cara untuk menghilangkan gugup. Ini masih lama kok biasanya. Betul sih apa? Bertanya? Marah? Oh enggak ya? Apa yang kamu lakukan? Oh tadi nafas. Aku tidak tadi Mas Ilham oke. Ngomong kok relik suara nih. Jebul relik suara nih. Alhamdulillah. Terus dan harus memotivasi diri bahwa kita harus memberikan penampilan yang terbaik. Pasti kita bakalan selesai kok gitu. Pokoknya kunci nih public speaking yang lancar itu kalau kita relax dan percaya diri dengan aku pasti bisa kok menjadi seorang public speaker atau pembicara yang berhasil. Jadi ngono mas Teguh salah. Teguh nek misalnya sambutan itu yang penting percaya diri. Terus yang penting apa? Harus dipersiapkan. Oke, secara teknik sudah clear ya. Bahkan cara ngilangin itu sudah selesai ya. Nah, tadi kan Mas Teguh sudah memberikan sambutan pidato. Aku yakin nanti teman-teman di sini pun juga akan membuka forum, benar nggak? Maka apa yang harus dilakukan? Mempersiapkan diri kan? Nah, ini kembalikan lagi Mbak ke ini. Nah, kurang lebih
Teman-teman nanti ketika pidato, ketika memimpin rapat, berarti apa sih strukturnya kira-kira? Pasti pertama pembukaan dengan memberikan salam. Pembukaan dengan satu salam, ya kan? Terus setelah salam apa? Setelah salam apa? Salam senyum sapa. Salam pembuka. Terus senyum sapa. Terus setelah itu bisa membuka apa? Sanjung atau ucapan puji syukur. Nah, terus nama penutup, pakai pembukaan, terus bisa pengantar. Pengantar ini misalnya Bapaknya itu adalah mengucapkan selamat datang. Terus mengucapkan terima kasih. Terus apa lagi? Mohon atau pengantarnya bisa. Pengantar. Oke, pembukaan clear ya. Terus setelah pembukaan apa? Isi kan berarti apa yang ingin disampaikan. Nah, misalnya pidato pembukaan acara HUT 17-an. HUT 17-an ini hari ulang tahun kemerdekaan RI. Maka kan yang disampaikan apa? Bahwa kegiatan HUT kemerdekaan RI ini terdiri dari kegiatan ABCDE. Itu kan isinya berarti didukung oleh siapa saja. Itu kan? Siapa lagi? Biasanya kalau pidatonya tujuan dari kegiatan ini apa? Jadi berisi informasi penting yang ingin disampaikan dan diselingi dengan data atau fakta pendukung agar pendengar semakin antusias untuk perhatian pidato yang dilakukan. Berarti kan berisikan informasi yang ingin disampaikan kalian. Masih penting. Terus terakhir setelah isi apa? Penutup. Penutup berisi apa? Yo langsung salam setor dek. Penutup itu ya berisi misalnya apa namanya kesimpulan dari pidato yang disampaikan apa. Terus mengucapkan apa? Terima kasih. Ini terima oke. Terima kasih. Berarti berisi satu kesimpulan. Terus terima kasih. Terus habis terima kasih apa? Permohonan maaf. Nah, baru terakhir. Nah, secara sederhana ada 3 hal ini. Teknik pidato itu kan teman-teman paham ya, ada yang bisa menggunakan naskah, jadi full baca naskah. Ada yang dengan teknik kedua impromptu. Impromptu itu ketika diminta sambutan secara spontan tanpa ada versi. Tekniknya apa ya? Satu, pakai naskah, jadi full text. Salah. Saya tulis pakai naskah, terus yang kedua spontan atau impromptu tadi ya. Terus yang ketiga dengan cara menghafal atau memori. Terus yang keempat apa namanya? Keempat apa? Ini spontan spontan. Apa namanya? Poin-poin itu namanya apa? Poin-poin namanya apa?
Ini teknik yang bisa dipakai ada 4 ini. Biasanya gampangnya pakai naskah full text. Terus spontan tuh ya cuma Mas nanti minta tolong memberikan sambutan ya masuk dalam kotak gitu. Oh ya udah aku nanti akan menyapa audiensku gitu kan. Akan membuat pantun dalam bayanganku. Mas mau dengan pantun gue Mas. Jaga puisi Mas. Terus bisa juga dengan menghafal. Dulu waktu SD kayak gitu gak sih? Suruh perwakilan pidato. Wah, sedinoso ini ngapal ke. Oh, besok nek ngarepan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita potongan guru nih. Beban. Kali. Kelemahannya jadi semuanya ada kelebihan dan kelemahannya ya. Kelebihan pakai naskah jelas. Terstruktur. Kekurangannya apa? Kurang interaksi dengan audiens. Kelebihannya spontan apa? Spontan ini bisa spontan aja ubi ya. Impromptu atau spontan ini kan kelebihannya adalah ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang terbiasa sambutan. Jadi nggak perlu persiapan panjang. Tapi kelemahannya apa? Contohnya tadi kan ada. Apa guys? Kurang persiapan. Jadi biasanya akan ngeblank di tengah jalan. Terus memori kan menghafal seluruh teks. Dia bisa ada interaksi dengan audiens. Tapi kelemahannya apa kalau memori? Ya, kalau lupa pasti akan putus. Kok putus kode? Oh iya, putus pidato nih. Putus. Kayaknya mah dari care center kita lebarin sampai perawatan deh. Nah, nanti kelemahannya kalau memori itu ya tadi ada noise sedikit. Tapi kan dalam proses komunikasi ada noise kan. Ada noise sedikit ngeblank semuanya. Dibaleni nih kok. Terus extemporan ini menggunakan poin-poin memang challenge-nya adalah pemilihan apa tadi? Diksi, pemilihan katanya. Tapi ini memudahkan kita akan tahu, oh setelah ini saya akan bicara tentang apa. Jadi poin-poinnya misalnya, 1, membicarakan tentang, misalnya ini presentasi soal makhluk hidup gitu ya. Jenis-jenis pengertian makhluk hidup, terus 2, jenis-jenis makhluk hidup, 3, jenis-jenis makhluk hidup. Kan beberapa poin-poin yang akan memudahkan kita untuk ngomong. Tuh. Nah, menurut teman-teman mana yang lebih efektif dari 4 teknik ini? Spontan Mas Atur. Extemporan. Oh iya, biasanya pada milihnya extemporan ya, jadi ada poin-poinnya. Gitu. Atau bisa juga pakai PowerPoint. Nah, kan? PowerPoint itu kekuatan dari poin ya. Bukan power artikel. Biasanya apa? Memindahkan masukkan antara dari poin dengan PowerPoint. Nah, kan? Nah, aku dosen nih, wis apa mahasiswa ini Oh, mulai yuk kita tak posting loh. Ini jadinya PowerPoint. Itu power artikel aku ya ngomong. Nah, kira-kira tekniknya seperti itu. Terus struktur dari pidato seperti ini. Semuanya punya kertas adik-adik semua teman-temanku yang saya banggakan hari ini punya. Ini saja Mbak. Nah, saya minta silakan buat pidato singkat ketika teman-teman akan membuka rapat rapat program kerja karantina. Nah, ini ibaratnya kabeh dari ketua pemuda cerita nih ngono. Ini akhir saya ambil. Nanti di belakang. Nah, wah ini contohnya kan assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Jadi tekniknya ini aja, teman-teman buat pembukaan aja. Kira-kira gimana kalau teman-teman ini di sini bertindak sebagai ketua karang taruna atau ketua panitia
yang akan memimpin berjalannya rapat pembahasan program kerja. Saya ini udah di kertas, mari kita bikin naskahnya. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Nah, kan teknik ekstentural saya. Nah, silakan dibikin naskahnya. Terus lanjut aja Mbak, coba. Lagi muncul-muncul. Wis apa kok baik. Nah, mendelok ra iku. Jadi silakan teman-teman untuk bikin naskah pembukaan ketika teman-teman harus memimpin rapat otomatis kan sambutan dong ceritanya. Audiensnya adalah anggota Karang Taruna dan juga anggota teman-teman. Dan silakan untuk dibuat, kita sepakati ya waktunya 5 menit ya. Ya silakan. Kelamaan deh kayaknya kita juga. Lalu mas udah siap kok. Nggak mas. Dari seminggu yang lalu udah siap ya. Oke, silakan bikin naskahnya sekarang. 2 menit lagi. Oh masih 2 menit. Ngomong betul. Mas, ya menu ya. Oh, karek 1,5 menit lagi ya. Cepetan loh Mbak Nana. Wes, oke. Sudah semua? Assalamualaikum ki wis progres. Kita progres ya. Setiap progres. Terus apa mas itu? Akhirnya siapa? Mas? Juadi. Mas Jujur sudah siap. Ketua Taruna Mas Teguh. Wakilnya Mas Jujur. Wakil terus sekretarisnya Pak Nanda, Mbak Cynthia, dua-duanya. Bendara nih Desi. Reza saya mana? Oh, Mas Reza ya. Ini bendara. Oke, sudah 1,5 menit lagi. Oh, lawang kabeh dari spontan kuwi kok. Karang-karang dari perawatan ki. Mantap-mantap kok. Hari ini jare. Wis masih harus. Tidak sampai. Karena kan Oke, sudah ya. Sekarang saya mau minta tanpa saya tunjuk, silakan siapa yang ingin mencoba membuka atau praktek di depan. Mas, saya sudah sakit Mas. Mas ini mau coba? Oh, proyeksi, lihat data loh. Sini coba ya. Kita soalnya. Ya dari sini nggak apa-apa. Perhatikan semuanya, Mas Diki akan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berkumpul pada acara rapat untuk membahas program kerja pada hari Sabtu. Mas Diki kalau aku sih lanjut. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan program kerja dari divisi kami dan nanti akan saya sampaikan. Ya seperti tadi program kerja, semoga nanti berjalan dengan lancar dan tujuannya agar program kerja nanti bisa bermanfaat bagi para taruna desa perawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit loh Mas Diki. Oke, tepuk tangan lagi dong buat Mas Diki. Ada lagi selain Mas Diki? Perasaan nunjuk-nunjuk Mas Diki. Jangan Mas Teguh. Kendang. Ayo tadi prinsipnya S E O dan O S. Ayo berarti apa yang harus dilakukan? Ini betul. Pada pertemuan sehari ini kita membahas untuk bahasanya tentang sekian saya selama Satu lagi sebelum nanti kita bahas lanjut. Satu lagi perempuan. Mbak Desi? Atau yang di sana? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini, yaitu rapat program kerja. Semoga rapat program kerja pada hari ini dapat berjalan lancar dan dapat diimplementasikan pada tahun depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Terima kasih ada Mas Diki, Mas Teguh, dan Mbak Desi. Satu lagi yang dari sisi sebelah. Oh, kamu mau? Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati beliau ketua karakter kita, yang saya hormati jajaran kepengurusan mudah-mudahan Mularina, dan yang saya banggakan seluruh anggota karakter Mularina yang berbahagia, insyaallah.
Jadi teman-teman marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah. Salam serta salam semoga kita tercurahkan kepada dan kita Nabi Muhammad yang mana telah menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang program kerja kita pada tahun 2025 yang mana akan kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Maka oleh karena itu marilah kita bahas dengan bersungguh-sungguh keluarkan argumen kalian dan juga kontribusi kalian pada program kerja kita kali ini. Semoga rapat kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tapi memang biasa isi khotbah. Tadi udah ada 4 orang, ada Mas Diki, ada Mas Teguh, cuma lagi ngomong loh. Maaf cek liane aku jualan rumah Teguh. Dan ada Mbak Desi dan ada Mas Rian. Tadi kita sudah melihat ada 4 kelompok yang luar biasa oleh 4 orang ini yang semuanya anggota Karuna Karidah. Ada bahkan apalagi tadi Mas Rian sangat-sangat luar biasa sampai semuanya audiens ikut serta terpukau. Ini kan sudah menguasai seluruh elemen komunikasi efektif. Enggak. Tapi dari 4 ini kita coba mengevaluasi ya. Jadi evaluasi yang pertama tadi Mas Diki nggak apa ya evaluasi ya. Mas Diki tadi kira-kira kurangnya apa? Oh, secara struktur ya, kurang puji syukur. Oke, terus apalagi Mas Diki? Oke, mungkin dari teman-teman tadi Mas Diki ketika dia ngomong di depan apa yang kurang? Satu tangannya lagi di mana? Ya, tangannya di belakang. Kakinya tadi Mas Diki gimana? Nah, kakinya maaf ya Mas Kodok. Nah, boleh enggak? Enggak, tapi ya nggak apa-apa kan. Coba, Mas Diki sudah berani coba apa? Terus Mas Diki tadi dapat kendala nggak gitu? Iya, kendalanya apa Mas Diki? Gugup jadi ngeblek. Maka baiknya minumnya sebelum apa? Minumnya sebelum pidato. Tapi aku apresiasi banget loh. Mas Diki mau joinan minum sama luar biasa sekali. Kursanya bisa. Kursa bener. Satu kata satu dosa. Bagus banget. Jadi Mas Diki tadi itu Mas Diki ini berbagi bisa menjadi seorang pembicara yang baik. Cuma tadi perlu mengurangi karena biasanya orang yang gugup itu cenderung akan memainkan kaki atau kaki biasanya mau kadang melono tangannya biasanya lebih ke dimasukkan ke dalam celana atau biasanya dikasih di belakang. Itu kan menunjukkan orang itu nggak siap ketika mau depan. Maka memang udah ngomong dengan cara tidak boleh. Ya bukan berarti tangannya dimasukin ke dalam saku atau yaitu tadi dikasih belakang atau malah sedato. Terus tadi yang kedua Mas Teguh, Mas Teguh akan mengevaluasi dulu. Nah, teman-teman aja mengevaluasi gimana tadi Mas Teguh? Apa yang kurang? Kurang kok evaluasi. Jodoh-jodoh Mas Teguh tidak ada penekanan intonasi. Cepat-cepat pengen gendang rampung gitu. Jadi harus tadi apa? MOBS kan. Jadi supaya strong ada penekanan artikulasi dan intonasi.
Terus sikapnya Mas Teguh tadi gimana? Kakinya kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kayak bernari lagi, menari kan? Boleh nggak? Baiknya dingin, ya. Tapi Mas Teguh udah hebat tadi. Terus pengalaman ayo Mas. Oh, ya terus anak bahasa AB. Orang bahasa program bahasa AB. Oh gitu, udah ditagih RAB-nya. Terus tadi yang ketiga ada Mbak Desi. Mbak Desi gimana ketika tadi menyampaikan atau memberikan contoh? Mbak Desi tadi gimana? Belum persiapan, kurang persiapan. Tapi Mbak Desi ini perlu diapresiasi. Desi ini sorry dari MC. Sudah ya, sudah pernah. Tinggal Mbak Desi ini diajari beberapa teknik. Nanti terus jadi andalan di perawatan lah, misalnya. Amin ya. Mbak Desi ini walaupun tadi gugup tapi terlihat tenang. Berusaha untuk menguasai ini gugupnya dia. Makanya ngomongnya dia agak pelan-pelan berbagi. Agak pelan-pelan. Bagusnya Mbak Desi ini ya tadi walaupun gugup tapi tidak berusaha tangan dan kakinya banyak gerakan. Tapi tadi kayak ada part yang skill. Nggak apa-apa Mbak, itu kan sebuah proses. Bahkan ini sebenarnya kalau waktunya panjang, saya sebenarnya pengen ngajarin teknik ketika jadi seorang MC formal, non formal dan juga yang tidak bagaimana cara menggunakan suara. Tapi kan kita ada. Nah, kalau Mas Rian, gimana teman-teman? Masya Allah, luar biasa ya. Mau terbiasa jadi biasa jadi kotek biasa ini kita ingin mudah. Kultum kalau kultum pernah ini kuliah sekolah kerja dulu kalau di sekolah sering jadi andalan lomba-lomba kolektif. Iya. Nek salting kan sikap orang badan orang nggak apa-apa. Sometimes kita perlu bangga atas pencapaian kita. Ini luar biasa loh, pernah dalam perusahaan. Maka terlihat sekali Mas Rian tadi bisa menguasai audiens, menutupi ininya apa namanya groginya dia. Dengan tadi ada beberapa kali kan, alhamdulillah ya. Terus apalagi tadi Mas kamu? Mudah-mudahan biar apa berjalan lancar ini dan sebagainya. Nah itu kan memancing audiens supaya memberikan respon dan ini bagus. Terus kita banget kayak ini sangat seorang pemidato ini ya Pak ya. Nah luar biasa ya tapi Mas Rian bagus. Tapi ya tadi mergo Mas Rian cepat-cepat. Jadi kan sangat-sangat excited gak sih tadi? Semangat menggebu-gebu. Nah, terus tiba-tiba ada kata-kata apa namanya? Gitu kan? Ya nggak apa-apa. Nah, jadi rondo keserimpet sithik. Tapi Mas Rian ini sangat bagus, sangat luar biasa. Nanti tinggal pemolesan titik-titik. Mas Rian, Mbak Desi, Mas Diki, Mas Teguh dan semuanya ini pasti nanti bisa untuk ngomong di depan umum. Oke, tadi udah 4 orang. Ada lagi yang pengen coba? Yang sini dong. Ya Mbak. Oh, mana dulu? Boleh nih, introvert itu bukan sebagai lomba mana ya introvert loh. Percaya? Oh iya. Ayo coba. Kenapa? Ya Allah, biasa tidak enggak ya. Oke. Yang lain, ini saya sampai jam berapa Mas Teguh? Ini sudah apa? Ini bentar lagi maghrib ya? Ya, cuma ada. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman. Saya buka untuk sesi tanya jawab, tapi mungkin bisa dipandu moderator. Masa moderatornya gabut?
bisa memberikan pertanyaan. PR Mbak Nanda nyampe nih kalau sing pakai pertanyaan Mbak Nanda kok sing dilesi. Ya Mbak Nanda, materi saya cukup, saya kembalikan ke Mbak Nanda untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas materi pada sore hari ini kepada Mbak Nana. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Semua dari teman-teman sekalian ingin mempertanyakan sesuatu baru kepada Mbak Nana. Mungkin Mas Catur bisa menanyakan sesuatu. Ya, terkadang tahu ya, terkadang kita mau pendidikan dan lain sebagainya. Dengan waktu yang berdekatan, kita melakukan gaya komunikasi kita ke audiens yang Oke, terima kasih Mas Catur. Ada lagi? Oke, Rafita, siapa Rafita? Oke, terima kasih Rafita. Dua, ada lagi? Satu ini dulu ya. Tadi Mas Catur menanyakan bagaimana cara kita menentukan gaya komunikasi kita jika audiensnya heterogen. Gampang Mas, kembalikan ke basic komunikasi. Basic komunikasi itu adalah ketika bahasa dipahami seluruh usia. Bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh usia, maka bahasa yang baik aja. Rasa EGD, tapi pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa paling universal itu bahasa Indonesia. Seperti itu aja. Ya sama, seperti kita memperlakukan audiens Gen Z, Gen Z dengan boomer, itu kan sama aja ketika kita berbahasa dengan mereka pakai bahasa Indonesia kan. Nadanya juga tetap seperti sekarang ini pun nggak apa-apa. Tetapi kan ini bahasa yang bersifat universal. Ya, jadi nek sama yang lebih itu kan heterogen. Ya jangan manggilnya D. Jangan cuma misalnya bapak. Biasanya apa? Bisa pakai istilah hadirin. Jadi pakai bahasa formal, bahasa universal aja. Nyebutnya para hadirin hari ini yang hadir pada kesempatan hari ini. Oh, bisa. Jadi pakai bahasa yang universal, bisa dipahami oleh semua usia. Terus gayanya ya cukup SEO dan NODS tadi. Senyum itu universal enggak? Senyum itu bisa dipahami semuanya. Open posture dipahami oleh semuanya enggak? Dipahami. Termasuk juga eye contact kita. Jadi gunakan bahasa yang paling universal. Jadi nggak usah terlalu ilmiah, nggak usah terlalu tinggi, tapi bahasa yang sedang-sedang, rata-rata bisa dipahami. Kayak kita kalau ngobrol biasa pakai bahasa Indonesia, seperti itu. Terus tadi kita nanyain bagaimana cara kita untuk mempersiapkan ketika MC ini kan ada yang formal, non formal, semi formal, sementara terbang kita kurang. Saya mulai MC itu kan dari SMP, dari sekolah, dan sebagainya. Caranya adalah persiapan. Teman-teman buka YouTube, contoh MC banyak banget. Dari MC formal, non formal, sampai semi formal ada. Jadi perbanyak latihan sebelum teman-teman tampil di muka umum. Latihan itu perlu. Termasuk juga latihan suara itu juga. Gitu. Makanya MC formal itu biasanya cenderung suaranya bulat. Misalnya, bocoran pembuka. Gitu kan? Semi formal itu bulat tapi tidak bulat-bulat. Bulat tapi tidak bulat-bulat. Jadi kayak misalnya hari ini semua hadir dalam kegiatan dinner dalam rangka dalam rangka pelantikan Karang Taruna ini. Saya harap Bapak Ibu semuanya bisa menikmati acara pada hari ini.
biasanya lebih apa? Lebih cheerful, lebih ceria, itu kan kalau lebih ceria. Dan biasanya apa? Suaranya tidak perlu bulat sempurna, biasa saja. Dan suara itu bisa diatur loh, mana intonasi yang rendah, mana intonasi yang sering. Tapi itu perlu nanti. Maka cara gampang nih, kalau misalkan nanti tiba-tiba kita diminta untuk MC, pahami betul diminta untuk MC acara apa. Lalu perhatikan acara ini sifatnya apa, formal, semi formal atau non formal. Kemudian bikin dulu naskahnya. Karena kan panduan di YouTube itu banyak banget. Bikin naskahnya, terus dicoba. Kalau nggak pede, cari orang yang menurut kalian bisa jadi mentor untuk membenarkan naskah yang kalian bikin atau cara ngomong yang kalian lakukan. Jadi harus punya mentor untuk public speaking. Anak-anak lagi. Mahasiswa itu juga kayak gitu. Kalau misalkan jadi MC, pasti mereka bikin teks dulu, terus di-checkin. Bu, bagaimana kalau naskahnya seperti ini? Baru setelah itu biasanya saya minta untuk dicoba beberapa kali, karena ada gladi bersih kan biasanya. Di gladi bersih itu maksimalkan untuk latihan semaksimal. Nah, jadi jangan pernah lelah untuk berlatih. Dari lagi, public speaking adalah sebuah seni. Seni berarti harus sesuatu yang berbeda, yang indah dan yang indah dan bermakna. Itu ada lagi pertanyaan? Tapi kita terjawab ya? Ya, sama-sama. Mas Jansen terjawab? Nah, itu kemampuan kita yang diuji, Mas. Makanya perlunya untuk belajar sebelum kita bicara depan umum. Ini kan akan menyederhanakan apa yang kita sampaikan. Kuncinya nih kita ngomong depan umum itu harus menggunakan tadi bahasa yang jelas dan sederhana. Nah, apalagi nanti misalkan Mas Catur jadi guru GTI bahasa coding rodok angel, maka harus menyederhanakan sesederhana mungkin dari bahasa itu. Saya di kampus Madani itu ngajar ilmu administrasi publik. Dan nih aku ngomong governance, akuntabilitas, transparansi dan lain sebagainya. Kreteng lah otaknya yang mendengar. Kreteng, maka kita juga harus pintar-pintar menyederhanakan bahasa. PR kita semua adalah bisa menyederhanakan bahasa supaya lebih bisa ditangkap. Dan kayaknya cukup ya teman-teman, karena udah azan maghrib. Ya, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh teman-teman Karang Taruna Mekar Indah yang hari ini hadir. Terima kasih, luar biasa sekali sambutannya, luar biasa sekali partisipasinya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Saya juga mohon maaf tadi atas segala kekurangan dalam saya menjadi pemateri hari ini. Ya, mudah-mudahan balik lagi ya, kesalahan itu milik saya karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Saya akhiri, saya punya pantun buat teman-teman. Nanti pakai catat ya. Cantik lah ya. Pergi ke perawatan dengan cinta kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada Mbak Nana atas materi pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan atau yang disampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya.
Mungkin kepada teman-teman sekalian yang ingin berkenalan lebih lanjut atau ingin kenal lebih jauh dengan Mbak Nana, bisa mencatat Instagram, email, dan nomor WhatsApp-nya. Masuknya pada yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan hamdalah tadi membawa keberkahan bagi kita semua yang ada pada sore hingga malam nanti. Kurang lebihnya dari saya, selaku MC banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.